Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Dalam berbisnis dan juga kehidupan, pasti kita ingin mendapatkan sebuah kesuksesan yang luar biasa. Dan tentu harus dipelajari dan harus dimiliki modal-modal yang penting untuk meraih itu semua. Salah satunya adalah karakter yang kuat, smart listeners. Namun karakter apa yang dibutuhkan untuk bisa sukses dalam bisnis dan hidup? Kita akan bahas di pagi hari ini dalam Smart Business Talk bersama dengan Pak Tung Desem Waddingin dan saya, Tasya Rustama, akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Kita akan berbincang bersama dengan Pak Tung Desem Waddingin. Halo Pak Tung, selamat pagi. Selamat pagi Kak Tasya. Selamat pagi juga Smart Listener seluruh jagat raya yang saya cintai. Nih, wah, sudah bergabung di Smart FM dan juga bergabung di IG Live saya di tungdesemwaddingin.tw. Nah, ini layar ini saya ini lagi setting dari kemarin kok belum. Ya, sini kita membuat studio di rumah saya, di perpustakaan saya. Profil ini layar dipindah ke sini di bawah. Baik. Kamera. Jadi ini selalu bisa saya balik, ini kalau saya balik. Nggak usah balik kan bisa, kalau ini Pak saya balik ini ada Robin lagi tampil. Oke, Pak Tung sambil setting-setting begitu ya, Pak Tung. Mungkin di kesempatan kali ini kita mau bahas 3 karakter penting untuk sukses dalam bisnis dan hidup. Saya mengawali dengan pertanyaan untuk smart listeners begitu ya Pak Tung. Kira-kira menurut smart listeners di pagi hari ini, menurut Anda apa sih karakter penting versi Anda begitu ya untuk bisa sukses dalam bisnis dan juga hidup? Apakah ada karakter-karakter yang menjadi modal Anda begitu smart listeners untuk merengkuh itu semua? Anda boleh berbagi di 0812 11 12 959 dan kami juga hadir di YouTube channel Radio Smart FM. Oke Pak Tung, mengawali sesi pertama ini, izin mungkin dijabarkan terlebih dahulu mengapa karakter-karakter yang akan kita bahas ini menjadi sebuah hal yang penting dan menjadi modal untuk bisa merengkuh sukses dalam bisnis dan juga hidup. Silakan Pak Tung. Ya, jadi ini pertanyaannya dari Kak Tasya ini kan dijawab dulu. Oke, di Smart Listener juga di Instagram saya, pertanyaannya adalah menurut Anda karakter apa yang membuat orang akan jadi sukses di dalam bisnis maupun kehidupan? Ayo silakan tolong dijawab sedemikian sehingga kita diskusi gitu ya. Yes. Itu tolong itu pertanyaan Kak Tasya. Jawab, ayo di IG diketik dong. Oh jujur, oh disiplin, oh sosial intelijen, berperilaku menyenangkan. Silakan. Karena kalau menurut, silakan Anda ketik dulu. Dalam 2 detik sebentar langsung akan saya sampaikan bahwa menurut Tung Desem Waddingin dan menurut Angela Duckworth gitu ya, itu yang menulis buku Grit itu tadi, ternyata karakter yang nomor 1 yang paling penting itu bukan masalah jujur. Aneh tuh. Jadi ada orang nggak jujur bisa sukses dalam kehidupannya, walaupun banyak juga yang berakhir di penjara juga sih itu ya, yang tidak jujur, yang menipu orang. Tapi ternyata karakter sukses pertama bukan jujur, bahkan juga bukan social intelligence yang dimana kita baik sama orang gitu, enggak juga gitu ya. Karena ada yang tidak sampai 3 generasi masih sukses tuh, mimpin negara itu Korea Utara masih sukses saja. Rakyatnya digepengin ya tetap sukses, tapi gepeng menurut kita, menurut rakyatnya mereka bahagia-bahagia aja gitu ya. Dan juga kadang bukan masalah satu yang namanya disiplin, karakter yang disiplin. Oh ini ada yang spesifik, ada disiplin. Ternyata ada yang tidak disiplin tapi sukses juga gitu ya. Karakter yang rajin ya silahkan gitu ya. Tapi ada 3 versi, kemudian ada 1 versi menurut Angela Duckworth, tapi ada 3 versi menurut Tung Desem Waddingin, bagaimana itu dalam kehidupan dan dalam bisnis itu seperti apa yang kita akan bahas gitu ya. Silakan Kak Tasya ya. Oke, baik. Smart listeners, masih kami tunggu ya. Dan kami akan tentu saja memberikan Anda pemahaman lebih lanjut lagi sebenarnya apa sih karakter penting. Tadi Pak Tung mention bahwa jujur tuh ternyata bukan karakter penting loh. Kemudian tadi juga ada karakter lain, sosial, itu ternyata bukan. Tapi apakah karakter-karakter yang benar-benar penting dan bisa
memboosting dan bisa membuat kita sukses dalam bisnis dan juga kehidupan. Jika kita sukses dalam bisnis, apakah itu tandanya kita sukses dalam hidup, Patung? Untuk izin untuk dijawab di sesi selanjutnya, begitu ya. Sebelum nanti kita bahas 3 karakternya, begitu ya. Kalau kita sukses dalam bisnis, Belum apakah... tentu nih pertanyaannya. Oke, baik. Patung, kita jeda dulu untuk satu sesi selanjutnya. Dan tetap bersama dengan kami, Smart Listeners, di kesempatan program Smart Business Talk di pagi hari ini. Sekali lagi Anda boleh bergabung di 0812 11 12 959. Kami jeda sejenak. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Business Talk di pagi hari ini. Kami masih membahas sebuah topik yang menarik, di mana membahas 3 karakter penting Smart Listeners yang bisa dan harusnya Anda miliki agar bisa sukses dalam bisnis dan juga hidup Anda. Saya Tasya Rustama masih menemani dan masih bersama dengan Pak Tung Desem Waddingin. Pak Tung, terdengar suara saya? Ya, terdengar. Yes, terdengar. Oke, aman. Pak Tung, apakah jika kita sukses dalam berbisnis begitu ya, apakah itu artinya kita sukses di dalam hidup kita, Pak Tung? Belum tentu, karena sukses bisnis itu belum tentu sukses di dalam kehidupan. Contohnya ada orang yang bisnis, karena kehidupan itu lebih besar, lebih luas dari hanya sekedar bisnis saja gitu ya. Banyak orang yang bisnis sukses tapi kesehatannya tidak diperhatikan sama sekali, dia tidak sukses. Hal yang penting salah satunya kesehatan. Yang kedua, yaitu relationship-nya dengan keluarganya. Banyak yang tidak sukses sendiri gitu. Yang ketiga, misalnya dengan mendidik anak-anaknya gitu ya. Terus kemudian, dan yang keempat, tentu saja selain keuangannya, kan gitu, secara spiritualnya seperti apa. Kalau saya bilang itu dalam kehidupan itu, bisnis itu only 1 dari 7 dalam kesuksesan dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita tuh 1 spiritual, yang kedua intelektual. Bisa nggak orang sukses bisnis dan intelektualnya ya on gitu aja? Bisa, karena di dalam bisnis tidak perlu pinter banget kok gitu ya. Yang penting dia di bidang yang tepat dan hal yang tepat tadi ya selesai kan gitu ya. Nah yang ketiga, secara emosional, ada orang sukses dalam bisnis tapi emosionalnya depresi melulu. Ya kan juga. Yang finansial ini salah satunya adalah bisnis tidak harus bisnis, investasi juga bisa. Ya. Oh, ini misalnya investasi apa sih? Misalnya Anda investasi di properti, di kos-kosan, di saham, di Bitcoin, sebetulnya kategorinya masih spekulasi sih, walaupun Anda bisa kaya juga di sana dalam bentuk dianggap investasi, tapi bagi saya, bagi Elon Musk sendiri, bagi banyak orang top yang di dunia, ya mereka merasa bahwa itu masih part of spekulasi. Jadi banyak yang di luar kekuasaan kita gitu ya, tergantung orang lain. Nah kemudian yang kelima itu adalah satu yang yang keempat physical health itu sukses dan juga. Yang kelima itu adalah finansial tadi ya. Yang keenam adalah relationship, yang ketujuh adalah sosial. Nah ini 7 bidang yang kita bisa sukses di dalam kehidupan. Tapi balik, kalau satu resep kan yang namanya kebiasaan. Kita punya kebiasaan untuk jadi langsing, kita langsing. Punya kebiasaan untuk harmonis, kita harmonis. Kita punya kebiasaan untuk orang jadi kaya, kita jadi kaya. Nah, jadi dalam kesempatan ini, kalau pertanyaannya Kak Tasya, apakah orang yang sukses di dalam bisnis itu bisa dianggap sukses dalam kehidupan? Belum, gitu ya. Belum, karena hidup lebih dari hanya sekedar bisnis saja atau masalah finansial saja, gitu ya. Oke, baik, dan bisnis adalah salah satu spektrum di dalam kehidupan begitu ya Pak Tung, yang tentu saja ini akan berkaitan dengan finansial. Oke, karena sepertinya penjelasannya akan komprehensif, saya mungkin izin memulai Pak Tung. Apa karakter pertama yang harus dimiliki oleh Smart Listeners agar bisa sukses dalam bisnis dan juga hidup mereka? Silakan Pak Tung. Di 3 ini usah penasaran, langsung garis besarnya kan saya sampaikan. Karena banyak orang itu belajar rantingnya, belajar daunnya, detail-detailnya, nanti batangnya atau pokok-pokoknya lupa begitu ya. 3 hal yang kalau mau sukses di dalam karakter yang penting dalam kehidupan itu, nomor 1, bisa melihat jangka panjang. Jadi kita melihat jangka panjang ini, baik goal jangka panjangnya, baik kenikmatan jangka panjangnya. Orangnya karakter bahwa dia mau untungnya untung jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah ini sukses dalam bisnis. Demikian juga di dalam kehidupan. Dia mau nikmatnya itu jangka panjang, bukan hanya jangka pendek aja. Bukan terdistraksi hal-hal yang istilahnya tidak penting dalam kehidupan.
Pak Tung apakah Anda terdistraksi? Wah, saya terdistraksi, saya masih manusia biasa. Tapi dengan saya sharing ini, saya mengingatkan diri bahwa orang-orang yang sukses itu punya karakter. Dia bisa melihat, membedakan bahwa, oh ini bermanfaat untuk jangka panjang. Oh ini nikmat jangka panjang. Kalau dalam bisnis itu, oh saya akan untung dalam jangka panjang, bukan hanya jangka pendek doang. Jangka pendek bisa nggak? Bisa kalau Anda dua-duanya, jangka panjang, jangka pendek. Nikmat jangka panjang, nikmat jangka pendek, Anda termasuk kategori orang yang bijaksana. Tapi nomor satunya itu seperti itu. Kalau Angela Duckworth, itu yang grit, itu yang nomor 2 bagi saya. Nomor 2 itu yang namanya grit itu tadi. Tangguh supaya Anda bisa jatuh bangun lagi untuk mengejar satu yang namanya jangka panjang. Anda goal jangka panjang, tangguh terus jangka panjangnya. Nah, kemudian yang ketiga, ini mau belajar. Nah, Pak Tung, belajar itu orang harus rendah hati secara umum, yes. Tapi sombong boleh nggak? Kelihatan di depan sombong sekali, tapi dia mau belajar, ya oke gitu loh ya. Tapi secara umum sih orang yang mau belajar ya cukup rendah hati, bahwa tahu bahwa di dunia sana, di luar sana banyak hal-hal yang orang-orang yang lebih pintar dari kita, bukan dia yang paling pintar, paling hebat. Nah, tapi kalau dia merasa paling pintar, paling hebat, biasanya tidak mau belajar. Tapi kalau dia tetap mau belajar, dia tetap sukses. Nah, 3 karakter ini kita akan bahas satu persatu dengan lebih detail dan mendalam. Siap? Oke, siap Pak Tung. Oke, Pak Tung, untuk karakter pertama, ini kan bisa melihat jangka panjang, baik itu goals-nya atau mungkin nikmat jangka panjang yang mungkin akan didapatkan. Berarti salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesabaran, passion ya Pak Tung? Ya, itu istilahnya tangguh itu tadi. Tangguh itu berarti Anda bukan hanya sabar, oke nerima, ya sudahlah, sabarlah, menerima. Enggak. Tapi Anda tetap jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun, tetap usaha. Namanya tangguh itu tadi, yang menurut Angela Duckworth adalah karakter nomor 1 untuk sukses. Kalau dari saya adalah punya karakter yang tadi, bisa melihat nikmat jangka panjang, bukan hanya nikmat jangka pendek, bisa punya goal membuat orang lain. Contohnya begini. Kalau karakter yang nomor 1 ini kalimatnya begini. Orang yang paling egois adalah orang yang baik hati. Kok bisa? Maksudnya kan harusnya menang diri sendiri. Iya. Betul. Kalau dia bisa paling egois, dalam arti dia bisa melihat jangka. Ternyata kalau dia mau baik, orang lain baik sama dia, kan dia baik dulu. Jadi dia bisa melihat konteks jangka panjangnya dengan jangka sekarang. Jadi kalau Anda egoisnya kurang egois, menurut saya, gitu ya. Maksudnya kurang egois itu, jadi Anda egoisnya hanya cuma jangka pendek. Ini aku pengen menang jangka sendiri. Anda lupa bahwa ketika Anda mempunyai karakter yang egoisnya jangka panjang, benar-benar sangat egois, orang egois itu pasti baik. Kenapa? Karena dengan baik, orang lain baik dengan dia kok. Ya. Kalau orang egois jangka pendek, cuma pokoknya aku mau menang dulu, mau untung dulu, orang lain rugi, masa bodoh. Terus besok sukses nggak? Belum tentu. Perhatikan. Saya buka laundry, ada beberapa saudara saya share. Pertama kali dia belum bisa melihat jangka panjang. Jadi laris, harganya dinaik, sampai tidak laku 3 bulan. Nah itu kan, wah laris kok dinaikin terus, boleh nggak? Boleh. Tapi ketika Anda lupa bahwa orang lain sakit dinaikin gitu banyaknya, terus kemudian tidak laku, kemudian ada tetangganya yang murah-murah gitu ya 3 bulan sempat stop dulu, mau balik dimurahin lagi aja 3 bulan hilang customernya, tapi dia learning, dia mau belajar, oke. Tapi kalau orang dari awal sudah bisa melihat keuntungan jangka panjang, contoh ini, saya kan mulai banyak beli mobil yang menurut saya lumayan lah harganya mahal gitulah ya, di atas belasan miliar kan gitu ya. Nah sama, itu ada bengkel-bengkel yang merasa tidak punya saingan, sampai di klub saya gitu ya, klub mobil mahal ini, sampai satu orang bilang, Pak Tung, kan bengkel resmi ini seringkali ya menganggap kita itu orang kaya dan bodoh, padahal kita kaya itu kan bukan karena bodoh, waduh, kata-katanya enggak enak loh. Iya. Jadi kalau masuk ketok terus, kamu kaya lah buat beli mobil belasan miliar, ya mesti ketok aja terus. Nah dia enggak ngerti bahwa di luar sana ada bengkel tidak resmi yang sama garansinya, sama bagusnya, bahkan menggaransinya. Kalau di tempat saya, kan keren, dia mau beli garansi. Kamu masuk di bengkel saya, on the deal saya ganti, masukkan ke bengkel resmi. Kalau dia bilang palsu atau KW, saya ganti 2 kali lipat. Keren nggak? Wow. Keren. Terus garansi sama. Nah, ini yang satu berpandangan jangka panjang, satu berpandangan jangka pendek. Tidak apa-apa, bisa untuk ya jangka pendeknya Anda menang.
setelah banyak orang tahu bahwa ternyata ada bengkel di luar bengkel resmi yang sama bagusnya, bahkan memberi garansi yang lebih dalam, dan mulai 1 orang percaya terbukti, 2 orang percaya, 3 orang terpercaya, ya Anda kehilangan customer tanpa Anda orang tahu kan, gitu ya, tanpa Anda tidak monitor. Kenapa kalau di klub ini kok tidak balik lagi? Ya mungkin dia dulu monopoli, the one and the only. Jadi mau tidak mau orang diketok aja. Nah, tapi begitu dia tidak bisa monopoli, di mana banyak orang yang mempelajari dan punya ilmu yang sama dan kemudian bisa memberikan. Nah ini orientasi jangka panjang sama jangka pendek ini seperti apa? Loh, kalau sampai saya ngomong, kalau selisih 20%, 30% lebih mahal bengkel resmi, saya pakai bengkel resmi loh. Yeah. Loh kan jelas loh. Nah, tapi kalau 3 kali lipat Anda mau. Nah, ini kurang seru kan gitu ya. Jadi orang-orang yang bisa melihat jangka panjang. Jangka panjang itu untung sebanyak-banyaknya secepat-cepatnya tuh. Boleh nggak? Silakan. Selama orang yang Anda jualin juga merasa untung. Nah, tapi kalau Anda ada saingan, makanya orang yang egois itu dia baik sama orang, dia tetap ramah, dia berikan harga yang terbaik, cara ngomongnya juga menyenangkan, memberikan servis dan produk yang betul-betul terbaik yang sejauh dia tahu. Nah, orang-orang yang di dalam bisnis dan kehidupan itu mau berpikiran jangka panjang, nikmatnya jangka panjang. Saya suka Deddy Corbuzier, di dadanya ditulis, choose your pain. Pilih sakit Anda pada waktu latihan atau sakit pada waktu sakit sungguhan. Wow. Kan menurut saya choose your pain itu dia egois loh. Dia egois loh. Maksudnya egois itu, orang egois itu mau sakit jangka pendek. Orang egois itu jangka pendek. Tapi bagi dia bukan susah, dia sudah cari kenikmatan. Dia mau baik dengan orang lain. Orang yang paling egois adalah orang yang baik sama orang lain. Karena dia tahu kalau dia tidak baik, akhirnya banyak orang yang tidak baik dengan dia. Halo. Gimana? Masuk akal? Masuk akal, kalau Pak tidak Tung. kita diskusikan di sini gitu ya. Yes, masuk akal Pak Tung. Tapi begini permasalahannya, jika mungkin begitu ya Pak Tung, ketika dalam perjalanannya ini kan ada sebuah harapan yang ditaruh gitu di sana kan. Namun bagaimana jika harapan tersebut, harapan jangka panjang akan mendapatkan nikmat, akan mendapatkan goal, tapi tidak tercapai. Itu kan tentu akan mendatangkan kekecewaan. Ini gimana menghadapinya Pak Tung? Halo Pak Tung, terdengar? Jadi pertanyaannya kalau salah tolong diralat. Jadi orang itu kan punya harapan gitu ya. Gimana kalau tidak tercapai? Gimana kalau tidak inilah ada satu orang tawanan Amerika yang ditawan, maksudnya ditahan di Vietnam, itu dengan pangkat tertinggi. Namanya benar James Bond. So jadi ini the real James Bond gitu ya. Jadi dia ditahan di Vietnam itu bareng dengan berapa orang, sekitar 7 atau 7 orang gitu ya, sekitar plus minus angka ya bisa ini. Terus pada dia keluar, kemudian ditanya, wah kamu kok bisa hidup dan masih seger gini? Padahal ditahan 7 tahun atau berapa tahun gitu ya. Terus kemudian dia, waktu ditahan itu, dia bilang, wah kamu pasti orang yang optimis ya, buktinya kamu bisa selamat. No. Dia bilang bahwa teman saya tuh 2 yang mati duluan, yang gila duluan, yang bunuh diri duluan. Itu ternyata yang seger cuma dia. Dari 7 itu ada 2 mati bunuh diri, 2 mati duluan gitu ya. Terus kemudian 2 gila gitu ya, yang 1 depresi mental juga. Jadi, nah yang selamat seger cuma dia dari 7 orang tadi. Nah pertanyaannya, kamu optimis ya? Bukan. Ternyata yang optimis mati duluan. Optimis itu apa sih? Berharap terus kemudian tidak terjadi, kecewa. Wah ini Thanksgiving Day, November, kita pasti dibebaskan. Ada pesawat Amerika lewat dari, wah sebentar lagi kita pasti dibebaskan. Terus wah ini kenapa kita Natalan dibebaskan? Wah hari kasih sayang kita dibebaskan. Independence Day, 4th of July kita dibebaskan. Ternyata tidak dibebaskan, orangnya mati kecewa. Nah ini teman-teman, ada yang bahkan bunuh diri. Saya berapa kali dengar tuh ada mahasiswa yang hebat-hebat terpaksa mati bunuh diri karena dapat nilai jelek, tidak lulus sekali, tidak lulus 2 kali, 3 kali, tidak bisa menghadapi kenyataan, bunuh diri. Orang yang pesimis sama bedanya dengan optimis. Orang yang betul yakin 100% pasti berhasil. Nah, kan gitu ya. Dan ketika tidak mendapatkan hasil, dia kecewa, mati karena kecewa, bunuh diri karena kecewa. Nah, orang yang pesimis parah juga. Dia merasa bahwa situasinya tidak mungkin berubah. Jadi pasti akan gini dan sepanjang masa dia akan menderita seperti itu, makanya dia tidak tahan, dia bunuh diri. Orang
melihat masalah di setiap solusi. Nah, orang optimis melihat solusi di setiap masalah, tapi harapannya begitu besarnya dan dia mati karena harapannya dia sendiri. Lalu ditanya si James, nah kamu termasuk yang mana? Bukan optimis, bukan pesimis. Ya, saya orang yang positif. Maksudnya, positif itu berani menatap kenyataan yang paling buruk, tidak pernah kehilangan akan harapan. Jadi, dia tidak pernah kenyataan harapan dan dia menyatakan, aduh, ternyata tidak dibebaskan nih. Oke, nggak apa-apa. Dia cerita bahwa yang penyiksaan yang paling mencekam itu dimasukkan dalam kotak yang dimana tidak ada matahari, tidak ada sinar, nggak ngerti waktu, nggak ngerti gini, disuruh diem bisu di sana. Nah, ternyata dalam kebisuan itu dia menemukan pipa air gitu ya. Nah, dia melakukan sandi morse dengan pipa air. Ternyata tetangganya sama yang lagi dugem di gelap itu ada pipa airnya. Dia pakai sandi morse, tanya sama sebelahnya gitu ya. Nah, sebelahnya nanya, kamu gimana kondisimu? Jawabannya yang dia ditanya sama tetangganya, oh kondisi saya lagi cerah ceria luar biasa. Loh, kamu lagi ngapain? Lagi pesta ini padahal sendirian. Jadi dia penuh humor, kenyataan buruk tanpa takut tanpa pernah kehilangan harapan bahwa dia suatu waktu akan dibebaskan. Ini yang menarik. Sewaktu-waktu dia akan dibebaskan dan dia berani menang. Inilah orang-orang yang positif. Bisa melihat istilahnya gini loh. Ini kata-katanya nih. Ayo nih. Dengerin baik-baik nih. Berkat Tuhan, banyak orang kan bilang berkat Tuhan itu diberikan kelancaran. Oh, tapi ternyata betul nggak bahwa kadang Tuhan memberikan berkat dalam bentuk yang lain? Apa itu? Ketidaklancaran atau dalam bentuk masalah. Sama kita bisa melihat maksud baik Tuhan. Maksud Tuhan ngasih kita itu cuma jelek doang sih, nggak ada paket bagusnya. Saya percaya bahwa Tuhan itu pasti ngasih paket bagus. Kalau paket bagus, kita itu misalnya kehilangan duit. Ruginya bisa 3 kali. Satu, kehilangan duit. Yang kedua, marah-marah, emosinya terganggu. Yang fisiknya terganggu, kan rugi 3. Yang keempat, rugi keempat. Relationship-nya dengan saudaranya, dengan pasangan hidupnya bisa terganggu gara-gara dia kehilangan duit. Nah, itu kan sedih banget. Nah, makanya, supaya kita mendapatkan berkat dalam bentuk yang lain tadi, masalah itu sebenarnya berkat Tuhan. Kalau kita bisa, yang kelima ini, bisa belajar. Jadi kita mengalami hal-hal yang negatif, kasih arti Tuhan pasti punya maksud baik. Kira-kira maksud baik Tuhan apa ya? Percaya tidak? Anda sedih, Anda sengsara, Anda kecewa, itu kalau ada maksud baiknya cuma 2. Satu, supaya kita mengatasi. Anda luka, supaya sembuh gimana? Anda bersihkan, Anda begini supaya sembuh. Anda ngalami masalah supaya selesai. Ada karyawan korupsi, selesai maksudnya dipecat atau diapain, silahkan dipindahkan. Tapi yang kedua, supaya besok tidak terjadi lagi itu, apa yang harus kita lakukan? Jadi Mas, menjadi berkat, kalau Anda bisa melihat long term-nya. Nah, ini kan masuk karakter nomor 1. Ada orang diputus cinta, usah cinta-cintaan, celaka gitu. Nah, supaya besok cintanya bisa lebih lancar, seperti apa? Kalau Anda bisa melihat long term-nya, punya ilmu bahwa Tuhan pasti punya maksud baik. Baik Tuhan apa, kita akan jauh lebih sukses dan menerima berkat dari Tuhan dalam bentuk yang lain, bukan hanya kelancaran. Oke, Patung, kita jeda dulu sejenak begitu ya. Berarti karakter ini merupakan paket lengkap dan harus dikolaborasikan begitu ya, Patung ya. Namun gimana caranya untuk bisa mengkolaborasikan dengan tepat agar karakter-karakter ini bisa benar melekat ke kita? Nama karakter kan itu diulang-ulang dan dilakukan terus-menerus begitu kan, Patung, agar bisa menjadi karakter kita yang sesungguhnya dan nggak jadi pura-pura lagi atau jadi terpaksa lagi begitu. Bagaimana caranya untuk bisa menjadikan ini sebagai keseharian? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak. Smart Listener tetap bersama dengan kami. Satu pertanyaan penting, apa karakter menurut Anda yang penting untuk bisa merengkuh kesuksesan dalam bisnis dan juga kehidupan Anda? Kita jeda sejenak. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Anaknya jadi Omlin. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Business Talk bersama dengan Pak Tung Desem Waringin, masih membahas sebuah topik 3 karakter penting untuk sukses dalam bisnis dan juga hidup. Menurut Anda, Smart Listeners, apa sih karakter yang harus dibutuhkan begitu ya dan harus dimiliki oleh seseorang jika ia ingin sukses dalam bisnis dan juga hidupnya? Apakah orang tersebut harus punya karakter yang baik hati atau karakter yang jujur atau seperti apa? Anda boleh bergabung bersama dengan kami
di 0812 11 12 959 atau di YouTube channel Radio Smart FM. Karena kami akan bahas ya, dan akan menjadikan hal ini sebagai bahan diskusi begitu ya, Smart Listeners. Ternyata bahwa karakter-karakter ini apakah benar penting dan dibutuhkan ataupun tidak. Tadi Patung sudah menjabarkan ada 3 hal. Yang pertama bisa melihat jangka panjang, kedua tangguh, dan ketiga mau belajar. Tapi Patung, di sesi ini mungkin izin bagaimana caranya untuk mengkolaborasikan itu semua agar yang tercipta tuh benar-benar karakter sesungguhnya dari kita begitu. Kadang kalau misalnya hal ini kan bukan sebuah gifted begitu kan, kayak diturunkan dan gak dipelajari begitu kan Patung. Gimana agar semuanya bisa dilakukan dan bisa menjadi through ourselves begitu Patung, silakan. Ya, jadi nomor 1 itu kita seringkali be true to yourself, jujur gitu ya. Kalau karakter ini betul-betul Anda anggap penting untuk menjadi sukses, Anda tes cermin. Jadi pada waktu itu Anda mulai tes cermin. Apa yang saya lakukan ini termasuk kategori tangguh nggak? Enggak. Oh, kalau gitu saya harus belajar tangguh. Oke. Ini benar-benar saya berpikir jangka panjang atau enggak ini? Hanya jangka pendek doang. Jadi banyak orang itu menjadi kebiasaan tanpa dia sadar. Kalau Anda sangka saja sukses ya tentu saja kebiasaan. Kayak tadi Anda punya kebiasaan langsing, kebiasaan itu jadi kaya, kebiasaan itu jadi tangguh ya wes tangguh gitu ya. Jadi butuh kebiasaan nih, bagaimana membiasakan kebiasaan. Jadi membiasakan kebiasaan itu Anda mulai sadar bahwa oh ini termasuk kategori, Anda mulai sadar dulu, oh ini kategori minta untung jangka pendek ini. Oh sebentar, enggak, ini untungnya jangka panjang. Tapi jangka pendek juga harus bertahan dong. Jadi jangan rugi-rugi. Kok bisa untuk jangka pendek, untung banget jangka panjang, keren. Kemudian, oh ini bagaimana membuat kayak misalnya olahraga tadi, supaya nikmat gimana ya? Ternyata tangguh. Nah ini yang karakter kedua ya. Ini ada cerita yang menarik. Tangguh itu ternyata bisa habis. Tapi indahnya, yang kedua, tangguh itu bisa dilatih. Nah, tangguh itu bisa habis itu bagaimana? Ada penelitian ini di satu universitas top gitu ya. Jadi sekian anak, sekian orang dewasa juga. Mereka disuruh masuk, disuruh milih. Dipikir ini bukan bagian dari tes, padahal ini sudah bagian dari tes. Kamu makanan yang suka apa? Sudah diangket toh. Misalnya, oh saya suka marshmallow. Yang kamu tidak suka apa? Kangkung, misalnya begitu. Yang tidak suka apa? Pete, misalnya apapun, misalnya. Ibarat ada pete nggak? Ya nggak tahu gitu. Tapi misalnya begitu. Jadi satu kelompok yang suka dikasih. Nih, kamu suka apa? Oh, marshmallow, kasih marshmallow. Suka es krim, kasih es krim. Yang satu dikasih yang dia tidak suka dan harus habis. Dianggap itu bukan dari tes, padahal sebenarnya itu sudah bagian dari tes. Setelah itu dia masuk di satu ruangan dikasih puzzle, di mana puzzle ini tidak mungkin bisa finish, tidak mungkin bisa selesai. Nah dari puzzle itu tadi dilihat berapa lama dia menyerah. Ternyata orang-orang dan anak-anak yang sudah dikasih kenikmatan di depan makan yang dia suka lebih tangguh. Bisa 3 kali lipat lebih tangguh daripada yang harus menggunakan ketangguhan menyelesaikan makan yang tidak enak, yang dia tidak suka itu tadi. Jadi pernyataannya tangguh itu ternyata seperti tenaga, seperti uang, ya seperti waktu yang bisa depleted. Namanya depleted itu bisa habis. Nah, jadi kalau Anda ceritanya mengalami banyak tantangan, ke berikutnya sudah tidak setangguh kalau Anda tidak ada tantangan. Ini menarik. Jadi pernyataannya yang kedua itu grit atau ketangguhan itu satu bisa habis, hati-hati menggunakan ketangguhan Anda. Nah, makanya tuh kalau kita ngomong itu siapa itu ya? Si Steve Jobs, Mark Zuckerberg itu kalau pakai baju ya wis itu aja. Kayak tadi saya pagi milih baju apa ya itu kan sudah menggunakan pemikiran kita untuk menggunakan energi untuk milih baju yang mana kan gitu ya. Nah, sedangkan kalau Mark Zuckerberg, si Steve Jobs, itu aja masa bodoh seragam semua, nggak usah mikir, tidak menggunakan energi untuk yang tidak penting. Nah itu very good. Kemudian yang kedua pernyataannya tangguh, karakter yang kedua ternyata bisa dilatih. Nah latihannya itu tadi, misal ya gitu ya, Anda janji sama diri sendiri 1 bulan penuh misalnya begitu, 1 hari push up, jangan banyak-banyak dulu aja. 10 kali aja 1 bulan penuh. Nah, kayak saya pribadi, saya melatih ketangguhan saya. Saya squat sekali aja. Jadi sekali aja, menguji ketangguhan. Sekali aja. Sudah 2 tahun berhasil. Tiap hari minimal sekali. Terus kemudian,
Jadi malas pokoknya squat. Belum tidur ya squat dulu. Nah sekarang sudah mulai squatnya minimal 10, push up minimal 20, ditambahin. Sudah 3 bulan ini ya. Lumayan, it's very good. Jadi bertahap, ditingkatkan. Terus kemudian, ini caranya, supaya Anda bisa menjadi kebiasaan, hal-hal kecil yang Anda trainkan, itu kan nomor 1 tindakannya jelas dan Anda bisa lakukan. Kalau Anda langsung push up 300 kali, baru sekali besok gempor, tidak bangun lagi. Gitu. Jadi itu bisa dilatih. Ya. Jadi kalau saya mulai dari 20. Terus kemudian pakai jurusnya Pak Muhtar. Saya kan berapa kali diundang makan sama Pak Muhtar Yadi, sudah 5 kali diundang makan. Beliaunya senang ngobrol, saya juga senang ngobrol dengan beliaunya, dapat wawasan luar biasa, udah umur 96, luar biasa, masih aktif. Nah, dia cerita, saya setiap hari jalan kaki 4.000 langkah. Biasanya pagi sudah 2.000, sore 2.000. Nah, kadang kalau suatu tidak enak atau ada apa yang kadang ada jeda, ya saya bayar utang. Besok saya bayar utang 1.000. Oh, kalau dulu saya kan ini. Nah, sekarang saya menemukan, jadi 1, disiplin dalam 1 bulan, dalam berapa lama terus rutin, supaya terlatih, hal kecil dulu. Setelah itu, yang kedua, bisa membayar utang. Jadi bayar utang itu kalau ini luput, ya besok ditambahin. Yang ketiga ini yang super penting. Jangan lewat dari 3 kali. Kalau Anda 3 kali lewat, mengabaikan. Jadi kalau sudah kedua, ketiga kali, mau mati, mau hidup, jalani. Jadi, karena manusia akan terbiasa. Sudah terbiasa untuk mengabaikan. Jadi, kebiasaan itu langkahnya jelas. Waktunya jelas. Waktu yang terbaik itu adalah di antara kebiasaan-kebiasaan kita berikutnya. Contoh ini saya punya GM saya, Pak Diki M. Sidik, mau selesai Al-Quran kan gitu ya. Ayo Anda yang sudah selesai kitab suci Anda siapa? Ayo sebutkan, saya yang belum, ngaku belum. Nah ternyata caranya bagaimana? Ini tadi, dia setelah sembahyang dipecah kecil-kecil. Setelah sembahyang 1 hari 5 kali pada waktu puasa, 8 halaman. Ya wes, 8 halaman aja dipotong. Ternyata 1 bulan selesai. Nah tapi berikutnya, jadi setelah tindakannya itu jelas, dipotong kecil-kecil. Yang kedua waktunya jelas. Yang ketiga ada reward and punishment. Jadi kenapa orang-orang sukses hukum diri sendiri, bisa mendisiplinkan diri sendiri untuk membuat ketangguhan tadi. Maksudnya apa sih menghukum diri sendiri? Orang yang bisa menghukum diri sendiri jarang dihukum oleh orang lain. Jadi kalau misalnya saya malas dan lewat 3 hari tidak melakukan yang harus dilakukan, saya janji menghukum diri sendiri. Strap, berdiri 30 menit. Nggak ngapa-ngapain, nggak nonton TV, berdiri, ngadep tembok, mikir loh. Nih, mau hidupmu kamu siapa? Who you are sejatinya. Kamu orang yang apa? No? Disiplin bisa sukses nggak? Oh jelas, kalau disiplin membuat ketangguhan tadi, karakter berikutnya, disiplin yang membuat dia sampai jadi tangguh itu luar biasa. Apa sih disiplin? Melakukan yang harus dilakukan. Dilihat orang, itu namanya disiplin. Nah, contohnya bagaimana mendisiplinkan Anda? Kayak tadi, tidak harus dilihat. Nah, oke deh, tak kasih jurus curangnya. Ceritakan kepada orang lain, ada. Oh, saya cerita. Oh, saya nih push up nih setiap hari. Saya squat. Nah, kalau saya tidak squat, saya sudah cerita sama orang. Jadi, mungkin tidak dilihat, tapi kan sudah cerita. Itu ilmu ini. Ya, caranya buat supaya orang tangguh, sampai jadi habit. Nomor 1, potong kecil-kecil tindakannya, gitu ya. Kecil-kecil dulu aja, jangan berat-berat, terlalu berat. Yang kedua, jadwalkan. Jadwal yang terbaik adalah, misalnya squat, ya sebelum makan harus squat lah. Kalau saya sebelum tidur harus squat. Mau pagi, mau siang, mau sore, pokoknya sebelum tidur squat dulu. Ya. Jadi kok malas sekali ya sebelum tidur ya, wes jengking sih 1, 2. Tapi saya biasanya pada waktu selesai mandi, kan tadi selesai mandi, sudah squat dulu, sudah push up dulu, jadi sudah damai sejahtera. Saya push up itu tidak pernah senang. Tangannya megang lantai, ya sudah sekarang saya push up, setengah push up, jadi di kursi aja loh, di tendong setengah, jadi tidak harus, oke dijalanin. Trampolin, sekarang saya sudah punya kebiasaan trampolin 1 menit loh. Kapan trampolinnya? Selesai mandi, mandi air dingin, sudah trampolin doyong sampai itu fresh luar biasa gitu ya. Loh, Pak Tung ini mepet sekali ya, Anda bangunnya telat nih, harus siaran radio, ya nanti setelah siaran radio. Pokoknya sebelum tidur harus 1 menit. Nah, ini. Tapi balik lagi sudah ada jadwalnya. Yang ketiga, reward and punishment. Yang keempat, ada badinya. Kalau ada badinya, Anda jadi tangguh. Makanya badi itu ada teman. Lapor. Kalau enggak, taruh duit di depan dulu. Yang enggak melakukan, hilang duitnya. Wah, coba Anda pengen tangguh di bidang apa? Pengen olahraga. Bari, taruh
taruh duit di tempat saya 50 juta, setiap hari saya minta Anda mengirim video yang ada timestamp-nya, jadi Anda tidak bisa akalin, ada timestamp-nya, terus kemudian olahraga 1 menit, tunjukkan saya videonya, kalau tidak duit 50 jutanya hilang. Kira-kira Anda olahraga. Tentu. Ada reward and punishment-nya. Yes. Sama, kita Al-Quran sukses, itu dia juga menentukan reward and punishment-nya, dan ada badinya ini, ada ketiga, ada keempat. Ada badinya, ada temennya, pokoknya gini, kalau belum, ya harus bayar utang kalau 1 hari lewat. Jadi kalau tidak bisa khatam Al-Quran dalam 1 bulan, maka dia harus memberikan tiket pulang pergi ke Lombok. Wah, akhirnya menang, nggak ada yang beli tiket, harus beli sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang kelima, ini ilmu penting. Oke, Patung. Kita save Yaitu dulu. apa? Supaya datang. Kita save Yang dulu. kelima? Kita save dulu. Oke, siap. Kita jeda dulu. Satu sesi terakhir. Bagaimana caranya agar karakter ini bisa menjadi habit, smart listeners. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam Smart Business Talk, dan ini adalah sesi yang terakhir ya. Kurang lebih kita masih punya waktu sekitar 8 menit yang bisa Anda gunakan untuk bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Patung? Oke. Baik. Smart Listeners, Patung? Sudah? Baik, Patung izin, mungkin tadi kan terputus, bisa kita lanjutkan. Bagaimana agar semua karakter ini bisa menjadi habit ataupun kebiasaan yang bisa akhirnya ini menjadi sesuatu yang nggak usah lagi secara kayak udah jadi kebiasaan, jadi udah flow aja begitu, Patung. Silahkan, bagaimana caranya? Memang kalau sudah flow itu hidup kita jadi lebih ringan dan merasa tidak terpaksa. Bahkan kalau tidak melakukan kita merasa utang atau merasa Setuju, Patung. So beautiful. Jadi nomor satunya Anda kan potong kecil-kecil. Kemudian kedua, jadwalkan. Jadwal yang terbaik adalah setelah atau sebelum Anda punya kebiasaan. Sebelum makan, sebelum mandi, setelah makan, setelah berdoa, setelah sembahyang, misalnya sembahyang 5 kali. Nah, silakan. Ini kebiasaan yang terbaik, Anda kasihkan jadwal seperti itu. Yang ketiga, Anda tentukan reward and punishment-nya. Jadi reward and punishment-nya apa? Jadi bukan kalau Anda langsung boleh makan sebanyak-banyaknya, enggak gitu ya. Rewardnya kasih pakaian yang indah, beli parfum yang wangi, beli aksesoris yang keren, silahkan. Itu jadi kasih reward. Kasih punishment. Kalau enggak, hukum diri Anda sendiri. Orang yang bisa menghukum diri sendiri jarang dihukum oleh orang lain. Berikutnya yang keempat, cari buddy. Buddy itu apabila ada komunitas lebih keren lah. Komunitas satu kelompok luar biasa, wah itu top. Jos Marco Jos. Jadi reward and punishment di kelompok lagi, wah lebih jauh. Kalau tidak ada minimal sepasang aja. Ada temennya yang sama-sama komitmen, saling lapor. Contoh deh, Anda mau saya nemenin Anda jadi langsing misalnya. Nah, Anda misalnya kalau tidak, Anda taruh duit saya 50 juta. Jadi setiap hari harus lapor. Kalau 1 bulan tidak turun 2 kilo, selama 5 bulan turun 10 kilo, duit 50 jutanya hilang. Nah kalau kira-kira begitu, Anda tidak lapor setiap hari tidak lapor, maksimum 2 hari Anda tidak lapor, duit Anda hilang. Kira-kira lapor nggak timbangannya? Kira-kira langsing nggak? Anda punya alasan sangat kuat. Yeah. Nah, yang kelima, ini ada yang penting. Kalau Anda mau sukses dalam kehidupan, itu ada ilmu nge-hack otak. Jadi, namanya permudah. Pokoknya permudah ya. Kayak Anda mau lari pagi ya permudah. Kayak saya mau trampolin ini saya deketin di ranjang saya, depan TV. Jadi, kan gampang toh, deketin. Anda mau belajar musik, deketin. Anda mau bisnis apanya, deketin. Mau setiap hari belajar 2 halaman, bukunya taruh dulu. Di mana-mana ada buku. Salah satu 2 halaman itu yang paling gampang itu bukunya di mana? Di tempat WC, tempat sambil nongkrong, baca 2 halaman. Nah, itu paling jos. Ya. Nah, sebelah ranjang Anda, sebelah meja makan Anda, sebelah manapun ada buku-buku yang ada 1 hari 2 halaman aja misalnya. Nah, jurus ke-6, last but not least. Ketika Anda sudah permudah, dalam arti Anda persiapkan. Yang ke-6 ini, kalau Anda males pakai jurus nge-hack otak, caranya gimana? Ngitung, meluncurkan roket. 5, 4, 3, 2, 1, langsung sudah. Jadi itu Mel Robbins itu satu yang luar biasa tentang kesuksesan. Jadi lebih dari sekedar motivasi, kalau Anda pakai jurus yang ke-6 ini, yaitu nge-hack otak. Dulu dia ikut seminar motivasi, tapi waduh kok tetap mau bangun tidur, mau lari pagi, males gitu ya. Ya sudah. Kemudian dia nonton 1 hari, NASA meluncurkan roket. 5, 4, 3, 2, 1, jos! Nah, saat itu dia
anymore, itu aja 5, 4, 3, 1 langsung bangun tekek. Itu jurusnya ekotek. Ini semoga jadi kebiasaan Anda sampai akhirnya jadi tangguh itu sudah jadi ya biasa. Baik. Oh, yang ini saya harus selesai, yang ini harus enggak. Terus yang berikutnya mau belajar. Nah, ini yang penting. Jadi karakternya tangguh terus nggak mau belajar ya nggak tembok jedot. Bisa sukses ya lama tapi sakit loh. Tapi kalau dia mau belajar, ini belajar itu ada 4. Ingat ya, nomor 1 belajar dari pengalaman. Itu yang paling Anda ingat. Nah, nabrak tembok, baru tahu itu tembok ya akan ingat seumur hidup karena ada nabrak tembok. Yang kedua, belajar dari merenung. Ini yang paling penting, bukan paling penting, paling bermanfaat. Anda apapun tidak Anda renungkan. Maksudnya renungkan itu apa sih? Tidak Anda internalisasi. Contohnya Anda ikut 1 hari ini, satu jam ini Anda di Smart FM. Kemudian Anda tidak merenungkan. Merenungkan itu, oh iya, benar nggak sih Pak Tung? Oh salah Pak Tung, nomor 1 itu harus baik hati. Oh ya, boleh silakan. Oh nomor 1 itu harus disiplin. Oh, nomor 1 itu harus jujur, silakan. Anda mulai diskusi sama diri sendiri. Merenung itu apa sih? Anda bertanya, Anda membandingkan. Anda mulai internalisasi, membandingkan, benar nggak sih omongnya Pak Tung? Oh, enggak. Menurut saya ini, boleh nggak Anda punya pendapat? Boleh dong. Itu hak pribadi. Saya siapa yang harus mempengaruhi Anda? Enggak. Kalau terasa Anda, oh Pak Tung benar. Oh ya betul. Nah, Anda renungkan, membandingkan. Jadi orang jangan membandingkan, nggak bisa. Orang selalu membandingkan. Anda menerima rasa panca indera, kemudian Anda bandingkan, Anda baca lagi, Anda internalisasi, sampai Anda punya kesimpulan. Oh ya ini, merenung. Merenung itu ternyata salah satu proses yang sangat penting, yang paling bermanfaat kalau kita merenung. Anda ngalami tidak merenung, ngalami lagi loh. Anda mengalami tidak merenung, hukum alam, Anda disenggol-senggol, jangan gitu Anda tidak merenung, nekat gitu aja, ditonjok sama alam semua, dapat yang lebih parah nanti Anda. Dapat hukumannya yang lebih berat. Nah, berikutnya belajar bisa dari 1 mengalami, kedua merenung, mengalami yang paling ingat, merenung yang paling bermanfaat. Yang ketiga, bisa belajar dari orang lain secara tidak langsung. Dari mana? Dari baca buku, dari nonton YouTube, rekaman, begitu ya, secara tidak langsung. Yang secara tidak langsung ini kita bisa paling banyak dan bisa kita ulangi terus. Misalnya rekamannya ini, Anda ulangi lagi, Anda bisa. YouTube-nya Smart FM atau IG-nya Tung desemwaringin.tdw. Jadi Anda saya mau dengerin lagi Pak Tung lagi. Oh poin apa tuh tadi yang 1, 2, 3, yang ketiga apa ya? Nah itu. Nah, Anda ulangi. Nah jadi belajar dari orang. Yang keempat itu belajar secara langsung dari mentor. Secara langsung. Ini Anda ikut seminarnya, boleh tanya jawab, boleh begini, ikut workshopnya. Ada pembimbingnya, ada mentornya. Wah itu super keren. Ketika Anda lakukan hal ini, Anda akan jauh lebih sukses kemungkinannya daripada ini. Jadi lebih cepat. Cara yang paling cepat ketika ada mentor yang membimbing Anda mendampingi Anda untuk jadi sukses, itu paling cepat. Nah kalau Anda mau belajar, nah silakan. Ini Kak Tasya, ini boleh saya mengumumkan seminar saya? Silakan Pak Tung. Jadi ada seminar namanya Financial Revolution tanggal 22-24 Jumat 1 minggu, Jumat mulai jam 2 ya, betul ya? Jam 2 siang, terus paginya besok, itu tentang kecerdasan keuangan, tentang investasi-investasi. Forex menurut Pak Tung gimana ya? Bitcoin menurut Pak Tung bagaimana ya? Saham bukan menurut Pak Tung nih. Menurut, itu ngisi nggak tuh akhirnya? Mau nggak tuh dari bos? Jadi dari Mary Buffett, itu menantunya Warren Buffett gitu ya, punya tim gitu ya, yang dimana dia punya online school tentang saham itu prinsipnya apa? Nah, sebetulnya kalau bisa Lo Keng Hong mau ngajar ya bagus ya. Kalau Lo Keng Hong kan cuma ngajar. Ternyata ini ya ngiming-ngimingin orang doang, yang kaya dia sendiri. Dia tidak terima titipan dana, dia tidak mau ngajar, kalau dia ya kaya sendiri. Kalau dia mau ngajar mah, saya juga mau belajar, banyak orang mau belajar. Tapi Warren Buffett mau mengelola uangnya orang lain. Mary Buffett menantunya yang dia punya fund manager, dia mau ngajar orang lain prinsipnya Buffett. Nah, kita belajar dari orang-orang yang mau ngajar dan terbukti sukses. Nah, itu keren. Baik. Terusnya Lo Keng Hong ya, ayo Pak Lo Keng Hong. Dengerin, ayo kita mau ngajar atau ngelola duitnya orang lain lah. Tapi mau repot sih, karyawan tidak punya, dia kaya sendiri, ya triliun-triliun, top market, top just, tapi sayang. Ya dia memberikan insight, cari saham yang sejumlah apa tuh yang harganya bajai tapi mobilnya Mercy gitu. Nah, itu harusnya ngajarin kriterianya, nah kita bisa. Tapi ini diajarkan di sini, yang ngajar bukan Tung Desemwaringin. Saya tidak ngajar saham karena saya investasi saham saya sedikit gitu ya. Ngajar orang-orang yang pakar di bidang saham. Nah, ini biasanya orang bayar 5.800.000, sekarang untuk 68 pertama cukup 168.000, boleh 3 hari melalui Zoom seluruh Indonesia, boleh ikut sekeluarga, se-RT, se-RW, keren nggak? Wow. 168, dan khusus yang daftar hari ini, yang di nggak dapat, Anda dapatkan
7 rekaman akses, 7 rekaman tentang Financial Revolution sehingga bisa Anda ulangi seumur hidup. 168.000 Anda bisa akses audionya. Anda bisa dapat ini. Caranya gimana? WA ke nomor telepon ini 08111 081-nya 3 kali, yes. 63873. Saya ulangi ya, 08111, tolong diketik dong yang di YouTube, yang di sini, 08111 081-nya 3 kali, 63873. Anda WA nama dan FR gitu ya. Nanti tanggal 22 sampai 24 November ini ada 3 hari full gitu ya, seminar terakhir kelihatannya ya. Tahun hari ini. Jadi 813 08111 081-nya 3 kali, 63873. Oke. Ya, nama Anda dan Anda langsung ada. Siap. Baik, silakan Smart Listeners untuk Anda ingin mendaftar ya di kesempatan itu, dan pastinya akan jadi seminar terakhir Patung. Wow, harus bergabung ya. Dan kita harus tutup Patung perbincangan kita di pagi hari ini, 3 karakter penting untuk sukses dalam bisnis dan hidup. Semoga Anda dapat terinspirasi. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama dan Patung deh semua. Mengucapkan salam dahsyat. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Brought to you by Smart FM Network.